Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan, salam bela diri. Us. Oke, saya kembali lagi bersama Mas Riki dan Empat. Ya. Jangan lupa nih di subscribe juga channel YouTube beliau. Ya, di OS TV OS TV. Ya. Jadi saya manggilnya apa nih? Sensei ya di karate gimana? Nah, kalau kita kan udah sahabat lama nih, panggil Riki aja nggak masalah. Oke, senior saya ini. Jadi Mas Riki, saya ada pertanyaan ya yang saya melihat di media sosial juga sempat viral. Ya. Ya. Jadi ada sebuah video pertandingan, Mas Riki pasti tahu lah Ya. ya, orang karateka ya. Ya. Sebuah pertandingan Olimpiade kali ya kalau nggak salah. Olimpiade. Ini saya lihat ya videonya. Tuh, dia nendang. Telak ya. Tapi dia yang dipelanggarin. KO ini gimana ini? Oke. Ya, menarik sekali ya ini karena bukan pertanyaan Mas Denny aja, tapi banyak ya? hampir semua di berbagai negara, berbagai bela diri menanyakan hal yang sama. Padahal kan karate boleh diserang kepala nih. Boleh. Nah, ini itu jadi pertanyaan ini. Itu justru yang menarik. Mungkin kita sama-sama tahu ya, apalagi Mas Denny silat. Dari lain tuh ada yang dilarang untuk menyerang kepala. Iya. Sedangkan karate boleh. Boleh. Tapi boleh tersebut ada aturannya. Oh, ada aturan lagi. Jadi kenapa viral ini? Karena kondisinya pada saat itu pertama adalah final. Jadi final dari Arab, Tariq Hamedi itu melakukan tendangan keras ke kepala atau pelipis kepada Sajjad Ghanzadeh dari Iran. Oh. Pada Yang menang ini emas dia ya? Menang Mas. Jadi kebetulan Tariq Hamedi yang melancarkan serangan tersebut poinnya pada saat itu lebih tinggi dari Sajjad. Tapi karena Sajjadnya kena KO istilahnya ya, KO gitu kan. Yang menang kok malah yang pingsan itu Sajjad Ghanzadeh. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Jadi kalau disampaikan oleh saya kan langsung konfirmasi ke beberapa wasit gitu kan. Jadi jawabannya bukan jawaban pribadi Riki nih. Jadi secara peraturannya karate yang di Olimpiade itu pertama adalah karate soft contact. Jadi tidak diperbolehkan pukulan langsung full. Jadi soft contact, terutama bagian kepala. Itu satu hal. Kedua, ada peraturan di mana jika melakukan eksesif itu, jadi kalau melakukan kontak yang terlalu keras, yang melakukan kontak tersebut akan dikenakan istilahnya kalau orang awam bilang penalti lah. Nah, penalti lah, ya pelanggaran lah. Nah, pada saat kejadian ini, Tariq Hamedi dianggap udah melancarkan tendangan yang sangat keras yang mengakibatkan si Sajjad Ghanzadeh itu cedera sampai nggak bisa bangun, dan setelah dipanggil tim dokter divonis tidak dapat melanjutkan unfit, langsung si Tariq Hamedi dihukum Hansoku. Jadi hukumannya itu hukuman paling keras, langsung didiskualifikasi. Ya, jadi ini adalah unik. Kenapa? Karena kalau saya mempelajari itu adalah pada saat Anda bertanding, lihat peraturannya. Betul. Ya. Hal ini kalau terjadi di silat gimana kalau nendang kepala? Sebenarnya ini hampir sama ya. Jadi ketika di dalam pencak silat melakukan pelanggaran ya, misalkan nih kepukul muka kenceng banget, itu pelanggaran. Pelanggarannya mungkin dikurangin dulu. Dan selanjutnya itu kembali kepada tim medis. Ya. Tim medis diperiksa nih, fit atau unfit. Kadang orang ini pura-pura pingsan, itu banyak kejadian juga. Ya. Banyak kejadian ya. Kalau dia bisa bangun, lanjut pertandingan. Ya. Tapi kalau kata dokter ini unfit dan yang ngelakuin tadi pelanggaran, dia kena bis juga. Persis sama dong. Persis sama lah ya. Karena ada juga tuh aturannya. Kalau pada saat itu ternyata si dokter bilang, oh ini pura-pura nih, yang kena hukuman malah si Sajjad itu. Sama berarti. Ya kan? Wah kan. Sama. Berarti istilahnya kita Jauh udah lah ya. ketemu lah tujuan apa. Karena memang tujuan pertandingan di Olimpiade untuk karate ini bukan untuk menumbangkan lawan ya, tapi point base. Itu mungkin yang perlu penonton ketahui tentang pertandingan di Olimpiade cabang olahraga karate. Tapi ngeri-ngeri juga nih ketika keputusan dikembalikan kepada medis ya. Ini kebanyakan yang di daerah nih. Kadang medis ini dikasih medis ya, yang medis perawat seperti itu, bukan dokter yang ahli ya. Jadi kadang ketika dia melihat berdarah dikit panik, ini unfit, padahal sebenarnya masih bisa bangun. Ada yang pura-pura pingsan, itu kadang sedih juga nih. Itu memang yang disampaikan oleh wasit kita juga ya. Jadi
mereka selalu mengatakan yang namanya tim medis itu harus Benar-benar, ditatar dulu. Jadi nggak serta-merta ada yang mereka langsung masuk, karena di peraturan ada istilahnya 10 count dulu nih dihitung. Kalau udah 10 detik masih tidak tidak bangun baru medis gitu. masuk. Oh, berarti nggak langsung tiba-tiba masuk. Kalau karate dihitung dulu ya? Ada. Tapi kalau silat kalau sudah dihitung sampai 10 nggak bangun dia KO. KO. Ya. Ya. Kebalikan kali itu. Itulah makanya pada saat Anda bertanding diharapkan Anda benar-benar paham dulu peraturannya. Jadi jangan sampai kita berpikiran aturannya begini-begini ternyata salah gitu. Itulah yang penting. Kadang orang nih nggak paham ya yang keluar-keluar gitu. Banyaknya seperti itu, sayang sekali. Nah ini ada pertanyaan juga nih ya, pertanyaan ini mungkin pertanyaan orang melempar ke saya, tapi saya lemparkan juga nih ke Mas Riki ya. Jadi pernah bertanya sama saya, kenapa sih silat ini kalau latihan sama tanding ini berisik banget suaranya? Padahal kita cuma mendesis nih. Kalau bela diri lain banyak malah teriak nih, kayak karate tahu saya lebih bersuara lebih keras ini. Nah kalau saya bilang mendesis itu sama kayak kita kalau ngelakuin serangan itu kayak ada pernapasannya, lebih ngerasa lebih bertenaga lah. Kalau di karate sendiri gimana? Sebenarnya sama juga. Intinya adalah gini, kalau di karate, saya juga kebetulan di Aikido itu namanya kiai. Kiai itu kalau bahasa Jepangnya ki-nya itu kayak chi ya, energi, ai itu bertemu. Jadi tempat bertemunya energi. Dalam prakteknya sendiri kita melakukan gerakan biasa di akhir gerakan atau di gerakan utamanya itu kita mengeluarkan nafas, mengeluarkan energi kita semaksimal mungkin sambil teriak, jadi kayak gitu kan, gitu. Jadi berharap pada saat di ujung itu energinya tuh seakan-akan keluar gitu. Dan lebih bersemangat. Karena coba aja Anda tahan nafas, terus Anda pukul. Nggak enak banget lah. Tapi di karate boleh nggak nyerang dia nggak bersuara? Kita bicara pertandingan atau bicara di pertandingan? Self defense. Kalau di pertandingan, ya nggak ada aturan yang melarang, nggak ada aturan yang menganjurkan. Tapi kalau kita bicara strategi ya, bayangkan kita dapat dikit ya. Saya nyerang nih. Beda sama sama-sama pelan. Tapi bedanya saya teriak. Itu tentu akan mempengaruhi yang melihat. Termasuk wasit. Malah kadang-kadang ada nggak kena. Suaranya heboh banget. Mempengaruhi, iya. Silakan aja Anda lihat pertandingan di YouTube. Jadi ada yang kena enggak tapi teriaknya keras. Tapi kan yang namanya manusia kan ada keterbatasan ya. Mungkin wasit waktu itu melihat sudut yang mana, jadi dia menganggap itu sebagai suatu pukulan mutlak. Jadi berarti gini ya, pengaruh psikologis ya. Salah satu strategi juga ya. Yes, correct. Kalau di pencak silat ada gini, setelah mukul angkat tangan ini. Nah, ini kan poinnya masuk, padahal nggak tahu masuk atau enggak kan. Ya. Pukul atau tendang ngangkat gini. Jadi lebih kebiasaan ya. Gitu jadi ya kalau karate memang setelah masuk pukulan banyak kan seperti ini nih. Masuk, tarik lagi terus teriak. Gitu kan. Ada juga yang masuk. Ya, itu bela diri lain lah ada kayak gitu. Nah, kalau silat saya baru tahu nih, masuk angkat. Seakan-akan ini poin nih ya. Iya, jadi strategi juga. Strategi sih. Kalau saya lihat ya seperti itu. Ya, kalau namanya pertandingan kita memang menggunakan strategi lah ya. Apapun caranya yang penting dia sportif. Yes. Selama tidak melanggar peraturan. Oke ya, jadi bisa dijawab nih ketika kita bersuara. Tapi nggak ada masalah kalau dia nggak bersuara kan? Nggak ada masalah, cuman ya sekarang seperti tadi lihat kan kalau disuruh milih nih, yang pertama nggak pakai suara, yang kedua pakai suara, lebih nyaman ngelihat yang mana gitu. Kalau mau ngasih poin lebih enak ngasih poin. Kalau di silat juga nggak suara juga nggak masalah sih, cuman kayak ada yang kurang loh gitu. Kayak gitu apa? Jadinya lebih ke ini, dalam melakukan suatu serangan itu di peraturan pertandingan itu istilahnya ya, itu harus menggambarkan dalam bahasa awamnya adalah dia tuh benar-benar posisi yang benar-benar melancarkan serangan. Jadi nggak ada kayak dibilang kena, anggap ya maaf ya, sakit kan, tapi kan kok kayak gini gitu, itu bisa nggak poin. Tapi lebih harus kok gitu. Jadi apalagi ditambah kiai, jadi lebih meyakinkan. Gitu. Jawab lah. Nah saya ini mau pertanyaan terakhir nih. Kan kalau lagi masa pandemi kayak gini, ya pertandingan tuh nggak ada jam terbang nih kita nih. Mungkin dari silat dan karate, tapi ada juga di beberapa daerah yang nekat buat bertanding juga masih ada. Tapi kebanyakan kan memang nggak dibolehin ini. Ini gimana nih strateginya? Nah, karate sendiri. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu nih Mas Boni. Di silat sendiri gimana untuk mengantisipasi itu?
Kalau di silat sih ada pertandingan virtual, tapi itu yang kategori peragaan. Karena kalau bertanding kan nggak bisa, harus bertemu nih. Jadi peragaan kalau nama di silatnya TGR atau seni lah. Jadi kayak jurus-jurus gitu, itu ada virtualnya. Karate gimana? Nah, sebenarnya persis. Jadi karate ini ada virtual. Sebenarnya cikal bakal adanya virtual tersebut juga bukan dari Indonesia sih. Jadi ada penyelenggara pertandingan untuk kejuaraan dunia itu menggunakan jasa Sport Data. Dan Sport Data ini justru menginisiasi kegiatan virtual tersebut. Baik kata dan kumite. Nah, bingung kan? Kata dan kumite gitu. Kata itu tata gerak, kumite sparring. Kok bisa? Sparring emang bisa? Nah, itu saya. Jadi inisiatornya itu sebenarnya dari Sport Data yang saya tahu ya. Sport Data ini yang biasa bikin event untuk WKF, World Karate Federation, dia bikin. Namun memang Sport Data dan baik WKF tidak mengklaim bahwa ini adalah kejuaraan yang formal, informal lah yang seperti dikatakan. Dibuatlah peraturannya seperti apa gimana gitu kan, ada yang bikin kayak liga gitu. Nah akhirnya di Indonesia mulai ramai juga. Nah sekarang mau pertanyaannya, apakah virtual competition ini dapat menggantikan offline competition? Tentu tidak. Ini tujuannya berbeda, makanya kembali ke fokus tujuan. Tujuan diadakannya kompetisi ini sekarang bayangkan kita udah 2 tahun penuh nggak ada pertandingan. Penat banget ya. Latihan juga mungkin ada yang baru 6 bulan, ada yang baru setahun, ada yang mungkin dojo ini aja bahkan katanya baru minggu lalu baru mulai latihan. Berapa banyak sih anak yang sudah malas jadinya gitu kan, berkurang kan, dan daripada saya latihan mending saya main game atau apa, ada juga yang seperti itu. Nah justru dengan adanya virtual ini lebih untuk menjaga appetite mereka untuk tetap latihan. Oke. Karena kalau mereka latihan ada evaluasinya. Sebenarnya kalau memang atlet ada kejuaraan nggak ada kejuaraan tetap latihan ya. Ya. Tapi balik lagi ke orang-orangnya juga. Kadang-kadang latihan-latihan nggak ada evaluasinya. Kadang-kadang kan kita perlu orang menilai kita. Betul. Mungkin kalau latihan gurunya sering menilai, tapi perlu orang lain untuk menilai kita. Jadi lebih untuk menjaga suasana agar tetap ada gitu. Apakah juaranya itu adalah juara sama kayak offline? Oh enggak, virtual ya virtual, offline. Kemudian Plus minusnya gimana? plus minusnya gini. Plusnya dulu ya. Plusnya itu berarti orang itu akan tetap latihan, akan tetap berlatih untuk mendapatkan evaluasi dan penilai. Minusnya, faktor kemenangan tidak lagi berdasarkan individu itu sendiri. Karena virtual itu akan faktor kemenangan bisa jadi kamera yang digunakan, audio yang digunakan, cara pengambilan background, dia juga, iya. Jadi memang banyak distorsi, itu pasti terjadi. Kita sendiri pun melihat virtual competition 1, 2, 3 kali, mungkin baru yang keempat mereka udah pernah ikut, baru mereka bisa menghasilkan video yang terbaik. Gitu. Nah untuk komite untuk virtual kita juga melihat mengacu kepada Sport Data punya kompetisi virtual. Jadi gini, dibuat ada kompetisi itu ada kan mereka harus kirim beberapa video tuh. Sebenarnya adalah bagaimana mereka melakukan gerakan komite terhadap target diam. Sama kayak di samsak gitu. Iya, kayak samsak boleh. Ada kadang-kadang tuh apa yang bola boleh, padding boleh. Jadi contohnya babak 1 lawan standing statis target, yang kedua double multiple target, video ketiga moving target. Oh lebih kayak tes lah ya. Yes. Nah sekarang bayangin kalau tidak ada kompetisi seperti itu, atlet komite yang saat ini menjaga jarak mau latihan sama siapa? Ya, kalau untuk saat ini silat belum ada nih kategori tandingnya. Jadi sebenarnya lebih melihat bagaimana dia melakukan serangan Mawashi Keri, ya Kusuki, apakah bentuknya bagus dalam kondisi dia kan kasih waktu 1 menit nih misalnya, moving terus beda-beda target. Jadi lebih melihat bagaimana dia bisa menjaga stamina, menjaga bentuk gerakan, power juga. Jadi kadang-kadang pas kita kasih drill seperti itu, kita menguji juga Mawashi Keri dia apakah bisa mantap pak tendangannya. Kadang-kadang kan kalau lagi moving jadinya nggak pas atau apa. Jadi sebenarnya lebih untuk menjaga agar dia nggak drop. Ya. Jadi nanti pada saat offline dibuka nih, COVID udah nggak ada, mudah-mudahan bisa masuk lagi ke pertandingan offline setelah. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa ditiru juga nih di silat nih. Iya bisa juga. Jadi lebih kayak tes lah kalau saya lihat ya, tes kemampuan, pukulan, tendangan kayak itu. Tapi dan ini bagus tuh, bagus ya. Tapi jangan puas diri kalau misalkan menang di virtual langsung merasa bangga gimana. Tetap latihan lah intinya. Iya tetap. Jadi
Kita nggak pernah bilang bahwa juara virtual berarti juara di pertandingan offline ya, itu hal yang berbeda. Bahkan bisa aja. Tapi oh ya, ada satu hal yang positif lainnya yang dari virtual. Mas Denny ini silat termasuk yang paling banyak kan, saya lihat anggotanya lah, 10 orang, termasuk yang di pelosok. Yeah. Nah, dengan adanya virtual, kita tuh melihat ada potensi-potensi yang ada di daerah. Yeah. Contoh nih, tadi ada peserta nih dari Kalimantan Tengah, ada dari kota mana lah, daerah banget. Mereka itu kalau untuk ikut seleksi daerah aja, mereka mikirnya 2 kali. Ada dananya kan? Ke ibu kotanya cukup, baru ibu kota loh, belum Jakarta. Yeah. Nanti begitu anggap dia udah lolos seleksi, mau ke nasionalnya pun mikir lagi. Jadi dengan adanya virtual ini kesempatan atlet-atlet di pelosok banget untuk bisa tampil tidak hanya nasional, internasional. Karena sekarang dengan internet nggak ada batasan. Kita mau ikut kejuaraan yang di Eropa ngadain bisa, Italia itu banyak loh. Yeah. Italia banyak ngadain. Jadi kita bisa ikut kompetisi internasional dan Anda akan takjub melihat bagaimana ternyata karateka Indonesia ini banyak loh di daerah-daerah yang punya potensi dan bisa bersaing di tingkat internasional gitu. Oke. Terima kasih nih atas jawabannya nih. Iya. Mas. Sebenarnya ada sedikit persamaan lah antara karate dengan silat ya, dari peraturan kayak segi medisnya tadi hampir sama lah ya. Mungkin di peraturan pertandingan ya beda lah. Mungkin silat nggak boleh serang kepala. Iya. Dan karate juga nggak boleh full power ya. Jadi semua itu ada peraturannya masing-masing. Kita nggak bisa membandingkan misalkan silat sama karate, enggak. Jadi kalau kalian membandingkan silat sama silat lah peraturannya, karate sama karate, MMA sama MMA, nggak bisa dibandingkan MMA ke karate, MMA ke silat ya, karena semua ada peraturannya masing-masing. Iya. Cuman memang tingkat tertinggi ya MMA memang harus kita berarti nggak cukup satu bela diri. Satu bela diri. Ya. Itu positifnya MMA itu namanya juga mixed martial art. Jangan berharap bisa satu bela diri bisa menguasai lapangan lah istilahnya ya. Iya, ntar orang ada yang bilang nih, ya bagusan MMA. Sebenarnya MMA itu ya bagian dari kita. Iya. MMA ialah karate, MMA silat, MMA Muay Thai segala macam dia dicampur namanya mixed martial art. Iya, betul. Setuju ya? Betul, setuju banget lah. Jadi ya satu hal lagi tadi dari poin-poin itu adalah kita bisa sport rule ya. Jadi sport competition. Dimanapun Anda mengikuti suatu kegiatan, baca baik-baik peraturannya. Ya. Jadi ada peraturan yang boleh, ini nggak boleh, termasuk juga yang virtual. Ada perbedaan antara peraturan offline sama online, tapi lebih sedikit lah kalau sama-sama bela diri kayak karate. Yang pasti pelajarilah peraturannya dulu, karena memang pertandingan itu bukan menunjukkan siapa yang terkuat, bukan menunjukkan siapa yang tercepat, tapi yang menunjukkan siapa yang bisa menang dalam peraturan itu. Ya, itu. Jadi kalau ditandingkan orang karate masuk ke silat, anggap yang paling fit, bisa jadi kalah gitu. Anggap orang karate. Ya nggak usah deh, orang MMA aja nih. Iya. Misalkan ke karate nih, yang biasa MMA misalkan los mainnya kan. Ketika di karate dia terbatas harus menahan. Iya. Sulit juga dia. Nanti kayak si Tarek Hamedi baru sekali tendang langsung diskualifikasi. Ya sama kayak gini nih, ketika MMA juara dunia MMA tarung ke boxing, tinju kan banyak nih ya. Iya, iya. Dia akan kesulitan juga, tapi coba orang tinju tarung ke MMA juga sama aja kesulitan juga, segitu lah intinya. Intinya sih di mana apa ya? Ya semua bagus pada bidangnya. Pada bidangnya. Oke, terima kasih ya Mas Riki, perbincangan ini seru ya. Mungkin next kita akan berbincang lagi teman-teman. Jika ada request, saya sama Mas Riki silahkan berkomentar di bawah. Ya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe Kos TV. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam saudara. Salam bela diri. Us.